Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Amar Mustafa dan dua rekan saya ada Rizal Suara. Ini melanjutkan materi tentang modul 8 ada SLAC dan DHCP V6. Nah, di sini untuk yang pertama ada introduction ya. Di sini yang pertama ini ada eh, di mana SLAC ini dan DHCP6 ini merupakan protokol pengelamatan dinamis untuk jaringan IPv6. Nah, jadi sedikit konfigurasi akan membuat kita sebagai administrator jaringan jauh lebih mudah. Pada modul ini kita akan mempelajari cara menggunakan SLAC untuk memungkinkan host membuat alamat unicast global IPv6 mereka sendiri, serta mengkonfigurasi router Cisco iOS menjadi server DHCP-V6, klien DHCP-V6, atau agent atau agen relay DHCP-V6. Nah, kemudian eh, tentang apa sih? Pada materi ini kita akan mempelajari tentang apa saja. Dan sini yang pertama ada penetapan alamat unicast global IPv6 yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana host IPv6 dapat memperoleh konfigurasi IPv6. Kemudian ada SLIC, SLAC. Di sini bertujuan untuk menjelaskan pengoperasian SLAC-nya. Kemudian ada bahas untuk bahasa IPv6 menjelaskan operasi DHCP6-nya dan ada konfigurasi server DHCP6-nya. Kita akan mengkonfigurasi server DHCP6 setelah atau set full dan set at- nanti untuk modul 8.1-nya ini ada IPv6 GUI assessment. Nah, di sini ada IPv6 configuration, IPv6 host configuration atau yang biasa disebut dengan konfigurasi host IPv6, di mana eh, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan konfigurasi otomatis alamat setlist atau SLAC atau DHCP-V6, kita harus meninjau alamat unicast global dan alamat link lokal. Maka topik ini akan membahas untuk keduanya ya. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan gambar di mana pada router alamat unicast global dan IPv6 yang dikonfigurasikan secara manual kan perintah konfigurasi yang terbuka IPv6 address atau IPv6 ini. Sini ya. Kemudian di sini dikonfigurasi secara manual. Di sini ada contohnya untuk IPv6-nya, IP address-nya ini 2000.2 di B8, kemudian ada subnet Felix-nya 94, kemudian ada port kedua-nya. Oke, lanjut untuk materi 8.1.2-nya ada IPv6 hosting local address. Atau yang biasa kita sebut dengan alamat tautan atau alamat host IPv6 lokal. Ketika pengalamatan IPv6 otomatis dipilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan dan mengkonfigurasi informasi alamat IPv6 dan terbuka. Host akan menggunakan salah satu dari tiga metode yang ditentukan oleh pesan iklan router. Nah, internet kontrol pesan atau internet kontrol memberi pesan protokol versi 6 atau ICMP yang diterima pada antarmuka. Router IPv6 yang berada pada tautan yang sama dengan host mengirimkan pesan router A host ketika melakukan boot dan antarmuka internet aktif. Maka di bawah ini merupakan gambar konfigurasi
eh, yang dimana konfigurasi ini merupakan segmen jaringan yang tidak memiliki router untuk memberikan instruksi konfigurasi jaringan bagi host atau host belum dikonfigurasi dengan alamat IPv6 statis. Sini ada contohnya, di sini kita memberi perintah. Contohnya kita ada send nih ya, berlaku di send. Contohnya kita memasukkan perintah ifconfig, maka akan muncul connection sebagainya. Untuk materi 8.1.3 ini merupakan IPv6 assessment, GUA assessment, atau penetapan IPv6. Oke, IPv6 dirancang untuk menyederhanakan cara host memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Secara default, maka router yang mendukung IPv6 mengiklankan informasi IPv6-nya. Maka hal ini memungkinkan host untuk membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6 secara dinamis. Dapat Oke ya, pada gambar di bawah ini, yang pertama ada, oke, pertama ada dynamics GUA assessment. Ini merupakan apa ya? Merupakan susunannya. Kemudian ada set list, state till, set list, kemudian ada stateful, SIC online, dan sebagainya. Nah, dimana pada tahap yang pertama ini merupakan tugas dari GUA dinamis ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk kawan saya yang sudah menjelaskan. Nah, sebelumnya di sini lanjut lagi bersama saya Anissa Dita Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Lanjut ke modul 8 ya, SLAC, SLAX, dan DHCP versi 6. Di sini saya menjelaskan tentang SLAC overview. Di mana tidak semua jaringan memiliki atau memerlukan akses ke server DHCP versi 6. Tapi setiap perangkat dalam jaringan IPv6 memerlukan UA. Metode apa seleksi ini ya, memungkinkan host untuk membuat alamat unicast global IPv6 mereka sendiri tanpa layanan server DHCP versi 6. Sledge ini adalah layanan tanpa status. Ini berarti tidak ada server yang menyimpan informasi alamat jaringan untuk mengetahui alamat versi 6. Mana yang sedang digunakan dan mana yang tersedia. SSIC ini menggunakan pesan SIMP versi 6 RA untuk menyediakan pengalamatan dan informasi ke konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Sebuah host mengkonfigurasi alamat IPv6-nya berdasarkan informasi yang dikirim oleh RA. RA ini dikirim oleh router IPv6 setiap 200 detik. Suatu host juga mengirimkan pesan ya, router socialization atau RS yang meminta router mendukung IPv6 untuk mengirimkan RA kepada host. Lanjut ke 8.2.2 enable SSLIC select. Di topologi ini kita melihat bagaimana SLC ini diaktifkan untuk menyediakan alokasi gua dinamis ya, status. Di sini kita lihat ya asumsi
asumsi R1 ini di 00/1 dia telah dikonfigurasi ya menggunakan IP enum dan artinya link lokal ya FE80.2.2 double colon 1 dan alamat link lokal ini yang ditunjukkan. Klik start tombol untuk menjelaskan tentang cara mengaktifkan R1. Jadi di sini ya cara mengaktifkannya ini sudah dianukan apa sudah di caranya untuk melihat coba interface di sini lalu enable untuk aktifkan. Meskipun interface ini untuk router untuk konfigurasi FTP6 ini masih belum diaktifkan untuk mengirim RA yang berisi informasi konfigurasi alamat ke host yang menggunakan SLIC. Sini FTP6 ini cache routing, exit. Selanjutnya di verifikasi ya, CLSSC untuk menonaktifkan. Ini jadi kita lihat untuk enable ya, diaktifkan. So IPv6 interface G0/0/1 section join di sini joinnya di FF lalu 2 double colon 2 lalu di metode SLLSC only di sini metode SLIC ini diaktifkan secara default saat perintah IPv6 unicast routing dikonfigurasi. Semua interface Ethernet yang diaktifkan dengan UI IPv6 yang dikonfigurasi akan mulai mengirim pesan dengan tanda A ditetapkan ke 1 dan tanda O dan M ditetapkan ke 0. Yang seperti ditunjukkan pada gambar ya. Jadi A sama dengan 1 ini menyarankan klien untuk membuat GUI IPv6 sendiri menggunakan awalan yang diiklankan di RA. Klien dapat membuat edian interface sendiri menggunakan metode pengidentifikasi unik yang diperluas atau IOI 64 atau membuatnya secara random ya, secara acak. Lalu bendera 0 ini O ya sama dengan 0 dan M sama dengan 0 ini memerintahkan klien untuk menggunakan informasi dengan pesan RA secara inklusif dan RA ini mencakup informasi awalan, panjang awalan, server DNS, MCU, dan gateway default. Tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia dari server DHCP Prism. Lalu ini ada contoh. PC1 ini diaktifkan untuk memperoleh informasi pengalamatan IPv6 secara otomatis. Karena pengaturan flag A, O, dan M dalam PC1 ini hanya menjelaskan SLIC menggunakan informasi yang terdapat dalam pesan RA yang dikirim oleh R1, router 1 ya. Lalu alamat gateway default ini alamat IP6 sumber pesan RA yang merupakan RLI untuk R1. Gateway default hanya dapat diperoleh secara otomatis dari pesan RA.
Server DHCP versi 6 tidak menyediakan informasi ini. Lalu lanjut ke 82.4 SMP versi 6 RH Message. Di dalam status message ini sebuah router mengirimkan pesan RA ini setiap 200 detik. Nah, tapi router juga akan mengirimkan pesan RA jika menerima pesan RS dari host. Nah, ketika klien dikonfigurasi untuk memperoleh informasi pengalamannya secara otomatis. Ia akan mengirimkan pesan RS ke alamat multicast semua router epifinem FF02 double colon 2. Gambar berikut mengilustrasikan bagaimana sebuah host melalui metode LSS methods. Di sini gambarnya ini ada catatan di visi 1. Visi 1 ini diboot dan belum menerima pesan RA. Oleh karena itu, visi 1 mengirimkan pesan ke RS ke alamat multicast IPv6 halo router yang meminta RA. Lalu yang kedua ini ada R1 merupakan bagian dari grup semua router IPv6 dan menerima pesan RS. Ia menghasilkan RA yang berisi awalan jaringan lokal dan panjang awalan. Misalnya 2001 double colon DB8 cat 1 double colon slash 64 ya. Kemudian ia mengirimkan pesan RA ke alamat multicast sama simpul. Jadi menggunakan informasi ini untuk membuat GeoIPv6 yang unik. Terus sebagai catatan ya. Lanjut ke 8.2.5 First process to generate interface ID. Jadi dengan menggunakan SLIC ini sebuah host biasanya memperoleh informasi subnet IPv4 bit dari router RA. Namun host tersebut harus membuat ID interface 64 bit ini yang tersisa menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama dibuat secara acak. Interface 64 bit ini dibuat secara acak oleh sistem operasi klien. Ini adalah metode yang sekarang digunakan oleh host Windows 10. Lalu IOW64 ini host membuat interface ID ya menggunakan alamat MAC address, alamat MAC 48 bit milik host memasukkan nilai heksadesimal di tengah alamat dan membalik bit ke 7 ID interface. Ini mengubah nilai digit heksadesimal kedua ID antarmuka. Beberapa sistem operasi menggunakan ID antarmuka yang dibuat secara acak sebagai default, bukan metode AOE 64 karena masalah privasi. Ini karena masalah MAC address Ethernet host digunakan oleh AOE untuk membuka interface ID. Ini ada note, ada catatan ya. Catatan Windows, Linux, dan Mac OS memungkinkan pengguna untuk mengubah pembuatan ID antarmuka interface ID agar dibuat secara acak atau menggunakan AOE 64. Di bawah ini dia konfigurasi fpconfig untuk melihat ya IP-nya secara acak. Lalu 8.2.6 ini menduplikat alamat ya atau address detection. Di proses ini memungkinkan host untuk membuat alamat IPv6, namun tidak ada jaminan bahwa alamat tersebut unik di jaringan. Select ini adalah proses tanpa status. Oleh karena itu, host memiliki opsi untuk memverifikasi bahwa alamat IPv6 yang baru dibuat bersifat unik. Nah, sebelum dapat digunakan, prosedur duplicate address detection ini atau DID digunakan oleh host untuk memastikan bahwa GUI IPv6 bersifat unik.
Nah, DID ini diimplementasikan menggunakan SMP versi 6 ya. Untuk menjalankan DID, host mengirimkan pesan SMP versi 6 Network Socialization atau NS dengan alamat multicast yang dibuat secara khusus yang disebut alamat multicast solicited nodes. Alamat ini menduplikasikan 24 bit terakhir dari alamat FPV6 host. Jika tidak ada perangkat lain yang merespon dengan pesan NA, maka alamat tersebut hampir dipastikan unik dan dapat digunakan oleh host. Jika NA ini diterima oleh host, maka alamat tersebut tidak unik. Dan sistem operasi harus menentukan informasi ID baru bisa digunakan. Nah, Internet Engineering Task Force ini atau IETF merekomendasikan agar DID ini digunakan pada semua alamat unicast. Terlepas dari apakah alamat tersebut buat hanya menggunakan SLAC diperoleh menggunakan DHCP versi 6 status atau dikonfigurasikan secara manual. DID ini nggak wajib ya, karena interface ID 64 bit menyediakan 18 poin triliun memungkinkan dan kemungkinan terjadinya duplikasi sangat kecil. Namun, sebagian besar sistem operasi menjalankan DID pada semua alamat unicast IPv4. Terlepas dari bagaimana alamat tersebut dikonfigurasi ya. Lalu ada pertanyaan ini yang sudah. Nah, lalu ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh kawan saya untuk nilai 100. Nah, di selanjutnya di modul 8.3 ini DCP versi 6 ya. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tadi kan sudah menjelaskan SLLC. Di sini selanjutnya di 83.1 DCP System Operation Step langkah itu operasi DCP di sini. Nah, di dalam topik ini hmm, menjelaskan tentang DCP versi 6, stateless dan stateful ya. Jadi stateless ini menggunakan bagian-bagian dari LSIC untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan diberikan kepada host ya. Dan database name stateful ini tidak memerlukan SLSC. Lalu di sini langkah-langkah ya. Langkah mengoperasi operation. Di sini ada 6 step ya. Yang pertama itu host mengirim pesan ya. RS. Yang kedua ada router respond with a range message, RA message. Yang ketiga, host send DHCP versi 6 message. Yang kelima, DHCP versi 6 server respond with advanced test message. Yang step kelima ini uh, host response to DHCP versi 6 server ya. Jadi di klien DHCP versi 6 jadi di DCP stateless ini yang versi 6 klien ini klien membuat alamat versi 6 menggunakan awalan dalam pesan RA ya dan interface ID yang dibuat sendiri. Yang dibuat sendiri. Lalu klien kemudian mengirim pesan dia dengan information request apa, ke server DHCP6 yang meminta parameter konfigurasi tambahan, misalnya alamat server DNS. Lalu di stateful DHCP6 client ini
Klien mengirimkan pesan DHCP-6 untuk meminta request ya ke server DHCP-6 untuk memperoleh semua parameter konfigurasi IP6 yang diperlukan. Lalu start minum ini DHCP-6 mengirim reply message, reply. Server mengirimkan pesan unicast DHCP reply ke klien. Isi pesan bervariasi tergantung pada apakah pesan tersebut membalas pesan request atau informasi request. Di sini ada catatan bahwa klien akan menggunakan alamat link lokal ya, IPv6 sumber RA sebagai alamat gateway default. Server DHCP tidak menyediakan informasi. Di sini ada stateless DHCP version ya. Sini ada gambar untuk penjelasannya bahwa PC1 ini menerima pesan DHCP RA atau status. Dalam RA berisi awalan jaringan dan panjang awalan bendera M untuk DHCP dengan status ditetapkan ke nilai. Jadi bendera M itu ke nilai default ya M0, bendera A flex A itu 1 dan flex O 1. Jadi klien mengirimkan pesan DHCP Solacet untuk mencari server DHCP-6 stateless guna memperoleh informasi tambahan misalnya alamat server DNS. Lalu dilakukan detik-detik untuk mengaktifkan DHCP stateless ya di dalam interface. Ini di konfigurasinya itu namanya ND order di APR min config min flex ya. Jadi kita menggunakan no IPv6 order config flag ini untuk mengatur ulang interface ke opti LAIC default saja. Selanjutnya di 8.3.4 ada stateful DHCP operation ya. Sebelum melakukan stateless main stateful. Sebuah gambar pesan sama seperti sebelumnya bahwa PC1 ini menerima pesan DHCP RA dengan tanda O ditetapkan ke 0 ya dan tanda M ditetapkan ke 1 yang memungkinkan kepada PC1 ini bahwa ia akan menerima semua informasi pengalamatan IPv6 dari server DHCP-6 status. Lalu pesan kedua ini PC1 mengirimkan pesan DHCP PC6 Solacet untuk mencari server DHCP-6 yang memiliki status. Jadi PC1 ini mencari ke server ya, yang memiliki status. Jadi ini ada catatan jika A sama dengan 1 dan M sama dengan 1, beberapa sistem informasi seperti Windows akan membuat alamat IPv6 sendiri menggunakan SLIAC dan memperoleh alamat yang berbeda dari server DHCP yang memiliki status dalam kebanyakan kasus. Nah, disarankan untuk menyetel tanda A secara manual ke 0. Lalu untuk mengaktifkan stateful DHCP ya, untuk interface ini, kita masuk dulu ke router ya. Di sini ada interface, INT, Y, 0 gigabit 0/0/1, lalu
ipv6nd manage min config, min flex, lalu ipv6nd perfect default, no min auto config, lalu n. Sini penjelasannya DHCP6 ini bisa terus diaktifkan interface menggunakan perintah ipv6nd manage min config min flag ini ya, untuk menyetel tanda M ke 1. Perintah interface menonaktifkan SLNC dengan menyetel tanda A kan 0. Output yang disorot dalam contoh mengonfigurasi dalam contoh mengonfirmasi bahwa RA akan memberitahu host untuk memperoleh semua informasi konfigurasi ipv6 dari server DHCP yaitu bendera M+1. Ini ada soal ya, check your understanding, kita mengerti atau tidaknya. CP-nya 2004. Selesai. Sini sudah dikerjakan kawan saya. Dari penjelasan ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan pengulangan kata, tidak jelas penjelasan yang saya jelaskan. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu pada materi laut 8.4 yaitu tentang configure DHCP versi 6 server atau tentang bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP versi 6. Jadi yang pertama yaitu DHCP versi 6 router roles atau peran router DHCP versi 6 itu terdapat 3 poin yang spesial yaitu DHCP versi 6 server, DHCP versi 6 client, dan DHCP versi 6 relay agent. Itu yaitu eh, pada topik 8.4.2 tentang configure stateless DHCP versi 6 server atau mengkonfigurasi server DHCP versi 6 stateless. Dan berikut adalah simulasinya. Jadi di sini terdapat router switch, router 1, switch, dan router 3 serta PC 1. Jadi pada simulasi ini pada router 1 ini server DHCP versi 6 tidak memiliki status, dan router 3 sebagai klien. Nah, dalam contoh di atas ini router 1 itu menyediakan layanan slash untuk mengkonfigurasi IP versi 6 host dan layanan dan IP versi DHCP versi 6. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu mengaktifkan enable IP versi 6 routing atau mengaktifkan IP versi 6. Yang kedua yaitu define DHCP versi 6 full name. Lalu yang ketiga ada configure the DHCP versi 6 full. Yang keempat bind the DHCP versi 6 full to an interface. Dan yang terakhir yaitu verifikasi host pada versi 6 addressing information. Berikut adalah contohnya pada step 1. Enable IP versi 6 routing. Untuk perintahnya yaitu IP versi 6 unicast strip routing. Lalu yang kedua yaitu IP versi 6 DHCP full, IP versi 6 strip stateless dengan huruf kapital semua. Selanjutnya step 3 yaitu configure the DHCP versi 6 full dengan perintah yaitu DNS strip server.
lalu domain strip name, dan exit. Lalu pada step keempat, yaitu bind the DHCP versi 6 pull to an interface. Untuk perintahnya yaitu interface gigabit ethernet 0/0/1 description link to LAN IP versi 6 address FE80 titik titik 2.2.1 link strip lokal, lalu IP versi 6 address IP versi 6 and the other strip config strip flag, lalu IP versi 6 DHCP server IP versi 6 strip stateless dengan huruf kapital semua, terus no shutdown dan pen. Dan step terakhir yaitu ipconfig/all untuk melihat IP IP-nya. Untuk langkah kelima ini untuk memverifikasi DHCP stateless pada host Windows dengan menggunakan perintah ipconfig/all. Dan berikut adalah outputnya. Selanjutnya yaitu pada topik 8.4.3 mengenai konfigur stateless DHCP client atau konfigurasi eh, sebuah stateless pada DHCP versi 6 client. Dan berikut adalah simulasinya. Di sini terdapat dua router. Router pertama bernama router 1 dan router yang kedua router pertama router pertama bernama router 1 sebagai stateless DHCP versi 6 servernya, dan router ketiga sebagai kliennya. Di sini juga terdapat satu switch dan satu PC. There are 5 steps. Terdapat 5 step untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi sebuah router stateless pada DHCP versi 6 client. Oh, ini sama saja. Berarti selanjutnya ke ini yang klien. Dan untuk perintah dari masing-masing stepnya, yang pertama pada step 1 itu yaitu enable IP versi 6 routing. Step kedua yaitu configure the client router token LLA. Yang ketiga yaitu configure the client router to use select. Dan yang keempat, verify the client router is subnet GUE. Dan yang terakhir yaitu verify the client router receive other necessary DHCP versi 6 information. Nah, berikut adalah eh, contoh dari masing-masing stepnya. Jadi pada step pertama masuk ke router 3. Jangan lupa untuk memberikan perintah enable dan config terminal. Lalu selanjutnya yaitu ketik IP versi 6 unicast strip routing. Lalu untuk yang step kedua yaitu configure client router to create an LLA. Untuk perintahnya yaitu interface G0/0/1 lalu IP versi 6 enable. Itu untuk mengkonfigurasi client router untuk mendapatkan LLA. Pada step ketiga yaitu mengkonfigurasi client router untuk menggunakan slash.
Untuk perintahnya yaitu IP versi 6, address autoconfig, lalu N. Pada step keempat yaitu untuk verify klien atau memverifikasi klien router eh, state untuk step keempat ini memverifikasi router klien agar diberi JUF. Untuk, untuk perintahnya yaitu show IP versi 6 interface brief. Selanjutnya step kelima yaitu verify client router receive this information. Jadi untuk step kelima ini untuk memverifikasi apakah router client itu menerima informasi dari DHCP versi 6 atau tidak. Nah, untuk perintahnya yaitu eh, show IP versi 6 DHCP interface J0/0/1. Nah, nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya yaitu 8.4.4 tentang bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah stateful DHCP versi 6 server. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini, eh, itu router 1 sebagai server DHCP versi 6 yang berstatus dan router 3 sebagai klien DHCP versi 6. Di sini juga terdapat satu switch dan satu PC. Nah, pada gambar di bawah ini router 1 itu eh, menyediakan layanan DHCP versi 6 stateful ke semua host di jaringan lokal. Untuk eh, untuk mengkonfigurasi server DHCP versi 6 ini, untuk mengkonfigurasi DHCP versi 6 server ini terdapat 5 step juga. Step yang pertama yaitu enable AV versi 6 routing, kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Perintahnya juga sama. Lalu step kedua eh, define DHCP versi 6 full name dengan perintah IP versi 6 DHCP full IP versi 6 strip stateful dengan eh, huruf kapital semua pada IP versi 6 strip stateful. Lalu yang ketiga yaitu configure dari DHCP versi 6 full dengan perintah yaitu address prefix lalu DNS strip server dan domain strip name. Itu untuk mengkonfigurasi DHCP versi 60. Selanjutnya yaitu step keempat, bind the DHCP versi 6 full to an interface. Kurang lebih sama perintahnya. Interface gigabit Ethernet 0/0/1. Dan yang terakhir, step kelima, verify host receive IP versi 6 addressing information. Perintahnya sama, ipconfig/all. Selanjutnya yaitu pada topik 8.4.5 tentang configure a stateful DHCP versi 6 client. Di sini terdapat topologi yang mana terdapat dua router dengan router 1 dan router 3. Lalu juga ada satu switch dan satu PC. Nah, router 1 ini sebagai stateful DHCP versi 6 servernya. eh, Router 3 sebagai DHCP versi 6. Di sini terdapat 5 step juga. Untuk langkah-langkahnya
pertama sama IP versi 6, unit test, strip routing. Lalu eh, step kedua yaitu mengkonfigurasi klien router ya untuk mendapatkan untuk membuat LLE yaitu dengan menggunakan perintah interface G0/0/1 lalu IP versi 6 enable. Selanjutnya step ketiga yaitu untuk mengkonfigurasi klien router untuk mendapatkan untuk menggunakan DHCP versi 6 yaitu menggunakan perintah IP versi 6 address DHCP lalu N. Selanjutnya yaitu verify client router is assigned as well. Kurang lebih sama saja perintahnya. Dan step kelima yang terakhir yaitu show IP versi 6 DHCP interface G0/0/1 dan outputnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu pada topik 8.4.6 tentang DHCP versi 6 server verification commands atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perintah verifikasi server pada DHCP versi 6. Untuk perintahnya yaitu perintah untuk verifikasi server DHCP versi 6. Untuk perintahnya yaitu show API versi 6 DHCP full. Lalu show IP versi 6 DHCP binding. Itu nanti akan mengeluarkan seperti ini pada eh, IP versi 6 DHCP binding ini itu akan mengeluarkan output seperti ini klien FE80 klien FE80 addressnya addressnya sedangkan pada IP versi 6 DHCP full ini itu akan mengeluarkan output seperti ini yaitu IP versi 6 strip full address allocation prefix-nya DNS servernya seperti ini dan domain name-nya serta active client atau client aktif ya. Selanjutnya yaitu 8.4.7 tentang configure DHCP relay agent. Atau mengkonfigurasi eh, mengkonfigurasi relay agent pada DHCP versi 6 yaitu sebagai berikut. Untuk topologinya yaitu terdapat satu PC, satu switch dan dua router. Untuk PC ini sebagai DHCP versi 6 kliennya. Lalu untuk router satu ini sebagai relay agentnya dan router 3 sebagai stateful DHCP versi 6 server. Nah, perintah untuk mengkonfigurasi router sebagai relay agentnya itu yaitu sebagai berikut. IP versi 6 DHCP relay destination IP versi 6 strip address. Ini berfungsi pada terbuka berhadapan dan
Lalu interface Gigabit Ethernet 0.1, lalu IP versi 6 DHCP Relay Destination, lalu exit. Selanjutnya yaitu verify DHCP versi 6 Relay Agent atau verifikasi dari DHCP versi 6 Relay Agent. Itu pada verify relay agent di DHCP versi 6 ini eh, terdapat DHCP interface ini sebagai apa nih? Verifikasi bahwa agent relay DHCP versi 6 beroperasi dengan termuka dengan interface atau IP versi 6 DHCP. Oh, ini adalah perintah. Berikut adalah perintah-perintahnya. Perintah untuk interface DHCP versi 6 yaitu show IP versi 6 DHCP interface. Nanti akan mengeluarkan output seperti ini, yaitu Gigabit Ethernet 0/0/1 is in relay mode. Lalu IP versi 6 DHCP bindingnya itu dengan perintah show IP versi 6 DHCP binding. Nanti akan mengeluarkan output eh, seperti ini, client F80 dan seterusnya, dan juga address 2001, 2008, dan seterusnya. Dan yang terakhir, IP config slash all. Nah, di sini kita dapat menemukan berbagai informasi, eh, yaitu mengenai connection spesifik DNS suffixnya, IP versi 6 addressnya, link lokal IP versi 6 address, default gateway, DNS server, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada modul 8, khususnya pada topik 8.4 dari saya. Eh, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.